Ya, kita ke informasi lain pemirsa terkait tudingan pendanaan perkara ijazah. Terlapor Rismon Sianipar akhirnya buka suara. Ia mengaku menjadi korban rekayasa video berbasis kecerdasan buatan. Rismon Sianipar merespon laporan terhadap dirinya ke Barreskrim Polri. Melalui akun YouTube-nya, Rismon menyampaikan klarifikasi atas video yang beredar. Ia membeberkan video asli miliknya yang diklaim telah direkayasa menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Ia juga menegaskan dirinya adalah korban dari video yang menyeret namanya dalam tudingan pendanaan kasus ijazah. Saya di sini adalah korban rekayasa AI oleh pihak yang membuat, pihak yang memproduksi dan menyebarkan video tersebut. Saya katakan lagi, saya adalah korban rekayasa AI. Saya tidak tahu siapa yang membuat, siapa yang mengunggah, siapa yang menyebarkan. Itu karena ini sudah dilaporkan kepada pihak penegak hukum, maka pihak penegak hukum bertanggung jawab untuk mencari siapa yang memproduksi, bagaimana diproduksi, pakai apa AI generated AI toolnya, dan segala macam meskipun saya sekarang dituduh sebagai pembuat atau yang mengatakan hal-hal yang ada dalam video tersebut. Dalam konteks informasi video audio visual yang di-generated, yang dihasilkan dengan AI, saya sebagai korban tidak bertanggung jawab terhadap isi video tersebut maupun informasi di dalamnya. Mereka yang memproduksilah yang bertanggung jawab mengklarifikasi kebenaran atau ketidakbenaran informasi yang terkandung. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala melaporkan Rismon Sianipar ke Barreskrim Polri. Yusuf Kala datang bersama dengan penasihat hukum dan juru bicaranya. JK mengatakan bahwa laporan tersebut terkait tuduhan yang dilayangkan kepadanya bahwa dirinya mendanai Roy Suryo CS sebesar 5 miliar rupiah dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Jika sebelumnya laporan tersebut hanya dilakukan oleh kuasa hukumnya, kali ini JK secara langsung hadir untuk membuat laporan. Meski sebelumnya Rismon membantah video yang beredar, namun Yusuf Kala tetap melaporkan Rismon karena alasan tertentu. Tapi apapun bantahannya, dia hanya mengatakan itu bukan dilakukan, tapi tidak membantah isinya. Tidak membantah, hanya membantah bahwa bukan yang bikin. Bisa saja dia minta orang lakukan. Dia kan tidak membantah bahwa saya bayar 5 miliar. Kalau dia bantah bahwa itu tidak benar dan tidak benar, Pak JK 5 miliar kasih uang, mungkin ada manfaatnya, tapi hanya kalau bantahkan itu boleh. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut istana mempersilahkan kejaksaan menggeledah kantor Kementerian Pekerjaan Umum. Istana mendukung proses hukum untuk mengungkap dugaan korupsi di Kementerian PU. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mempersilahkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah kantor Kementerian Pekerjaan Umum. Ia memastikan pihak istana terbuka terhadap proses hukum karena sudah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Silakan geledah. Tadi malam kan? Dan malam sebelumnya kebetulan Pak Menteri PU juga ke tempat saya. Jadi intinya kita terbuka untuk hukum, termasuk Bapak Presiden sering menyampaikan siapapun bila bersalah dan kalau terbukti itu silakan diperiksa gitu termasuk keluar dan ke dalam. Dan di Kemen PU kemarin digeledah oleh Kejati Jakarta gitu Sebelumnya, Kejati DKI Jakarta menggeledah sejumlah ruangan di kantor Kementerian Pekerjaan Umum Kamis lalu. Usai 7 jam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah dokumen. Kejaksaan Tinggi DKI minta izin melakukan pendalaman. Tinggal kasih izin aja.
Doang, nggak ngapa-ngapain. Apa aja diperiksa apa? Enggak. Belum aku mau terkait masalah apa. Cuma yang aku mudah. Saya nggak tahu. Usia kan sudah ada. Oke. Saya memang tidak mau itu lah. Saya bahkan disampaikan ke beliau kalau memang dirasakan perlu ruangan saya didatang ini. Pak, berapa orang? Pak, berapa orang yang datang dari Pak? Saya nggak nanya. Banyak Ada berapa? Tadi infonya ada 6 penyidik dari Kejati. Mungkin lebih jelasnya ada berapa? Bukan yang nanya. Ada yang disita nggak? Diambil. Baru minta izin, datang minta izin gimana sih? Ruangan apa aja Pak? Ruangan apa aja Pak? Saya bebaskan beliau masuk ruangan siapa aja. Termasuk pada ruangan saya. Beliau Adapun penggeledahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan tahun 2023 hingga 2024 lalu. Namun, belum ada keterangan rinci terkait konstruksi perkara dalam kasus ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota DPR RI Ahmad Syaroni dipalak oleh KPK Gadungan. Oknum mengatasnamakan pimpinan KPK melakukan penipuan dengan memalak. Waktu lagi mimpin rapat di Komisi 3. Nah itu staf saya tuh yang nemuin tuh askar menerima yang bersangkutan atas informasi dari Pamdal. Kalau ada tamu mengatasnamakan pimpinan KPK. Yang bersangkutan juga menyampaikan sebagai Kabiro Penindakan. Nyampein langsung ini permintaan dari pimpinan KPK. Jumlah uangnya 300 juta. Sore gua menyampaikan itu ke pimpinan KPK. Bertanya, benarkah ini? Dari sana bilang nggak benar. Langsung gue bilang tangkap nih kalau begini nggak benar gitu. Si ibu itu tidak ngomongin perkara sama sekali nggak ada. Pokoknya minta duit aja atas nama pimpinan KPK. Nah, jadi jangan bernarasi seolah-olah ngurus perkara, kagak ada perkara sama sekali. Cuman minta duit aja. Itu adalah penipuan, mengatasnamakan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto akan berangkat kunjungan kerja ke Rusia minggu besok. Prabowo akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin, membahas sejumlah isu penting termasuk geopolitik dan energi. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan berangkat kunjungan kerja ke Rusia bertemu Presiden Vladimir Putin. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo dan Putin akan membahas sejumlah isu strategis global termasuk masalah situasi energi. Soal agenda Presiden ke Rusia, Mas. Agenda Presiden ke Rusia itu kapan, Mas? Berangkatnya minggu ini. Dalam minggu ini. Itu terkait minyak itu, Mas. Terkait minyak itu, Mas. Salah satu yang akan beliau bicarakan juga itu karena ini merupakan sesuatu yang sifatnya sangat strategis ya bagi bangsa Indonesia. Beliau akan bertemu dengan Presiden Putin dan juga akan membahas mengenai geopolitik dunia dan juga yang pasti membahas tentang situasi energi. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah berkunjung ke Jepang dan Korea Selatan dan menghasilkan sejumlah kesepakatan kerja bernilai total 575 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diagendakan akan bertolak ke Rusia untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Apa saja agenda yang akan dikerjakan Presiden selama di Rusia? Berikut laporan Ismalia, jurnalis iNews beserta juru kamera Tri Julianti di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan bertolak ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Tentunya, kedua pertemuan pemimpin negara tersebut akan membahas terkait beberapa isu strategis seperti isu dinamika geopolitik global dan juga sektor energi. Menurut
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, isu energi terkait minyak ini menjadi isu yang menjadi bahasan strategis dan juga penting untuk kepentingan nasional Indonesia. Ini juga pastinya terkait dengan 2 kapal minyak milik Indonesia yang masih belum bisa melewati Selat Hormuz. Namun sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini mengungkapkan bahwa sampai saat ini pihak dari pemerintah Indonesia masih terus melakukan komunikasi diplomatik terkait otoritas. Presiden Prabowo Subianto mengajak masyarakat Indonesia lebih bangga terhadap budaya sendiri dan tidak merasa rendah diri terhadap budaya asing. Dalam Munas ke-16 PB IPSI di JCC, Jakarta, hari Sabtu, Prabowo mencontohkan presiden terdahulu dalam ajakan bangga dengan budaya lokal. Salah satunya dengan memakai baju daerah di hari kemerdekaan. Ia pun berharap kebiasaan tersebut terus dilestarikan sebagai bentuk kebanggaan terhadap budaya nasional. Prabowo pun sempat menyoroti adanya sikap rendah diri terhadap budaya sendiri di sebagian masyarakat berpendidikan. Menurutnya hal tersebut bisa pengaruhi kekuatan jiwa dan semangat bangsa. Tahun 2026.